Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, di pagi yang masih mendung ini ya, kita memulai lagi perkuliahan daring untuk topik yang akan dipresentasikan oleh kelompok 7 mengenai organisasi atau mengenai Muhammadiyah dan gerakan sosial. Jadi topiknya itu bukan hanya Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, tapi adalah Muhammadiyah dan gerakan sosial. Ini artinya yang pertama itu adalah Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, lalu yang kedua itu adalah konsep Muhammadiyah mengenai gerakan sosial itu sendiri. Jadi ada dua, yang pertama adalah konsepnya, yang kedua implementasinya. Nah itu dalam beberapa hal bisa jadi berbeda. Nah, silahkan nanti disampaikan oleh kelompok 7. Sebelumnya saya sampaikan yang pertama bahwa untuk tugas, ya silakan jangan lupa bisa dicicil itu ya, tugas individu. Kemudian yang kedua, untuk menulis presentasi, ya bahan-bahannya sudah saya sediakan di sana link ya, di e-learning itu ada beberapa hasil penelitian yang bisa dijadikan sebagai referensi. Perlu kita ketahui bahwa untuk topik-topik yang kita bahas sebelum UTS itu lebih banyak mengacu kepada panduan-panduan pedoman-pedoman Muhammadiyah yang sudah bagus, yang ada di web-web Muhammadiyah, baik itu di pimpinan pusat atau di PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Sedangkan yang kedua, setelah UTS, topik-topiknya lebih banyak kepada topik-topik yang merupakan hasil dari riset, penelitian, karena itu maka lebih banyak nanti referensinya itu adalah di jurnal. Ya, jadi silakan aja nanti kalau ada pembahasan-pembahasan pertanyaan mengenai topik-topik yang kita bahas setelah UTS, seperti Muhammadiyah dan gerakan sosial, gerakan ekonomi, pemberdayaan perempuan, itu lebih banyak mengacu kepada referensi hasil-hasil riset. Jadi kalau di Google itu adalah di Google Cendekia. Nanti kalau diklik Google Cendekia, silakan nanti di sana diakses hasil-hasil penelitian, ya hasil-hasil riset yang berkaitan dengan topik-topik yang kita bahas setelah UTS ini. Nah, saya kira itu menjadi lebih banyak kaya ya, referensi kita itu hal-hal yang memang nyata dan detail ya informasinya itu, sehingga mungkin saja itu tidak bisa menyeluruh secara nasional, tetapi kalau penelitian itu berarti dalam kurun waktu tertentu dan di suatu tempat tertentu ya, batasannya seperti itu. Saya kira itu sebagai pengantar. Silahkan untuk kelompok 7 ya, untuk presentasi. Silakan dicoba screen-nya dulu. Ya, screen-nya bisa enggak? Pak Ustadz, saya nggak bisa pakai screen. Oh, nggak bisa ya, berarti dari saya ya. Ya, nanti ya silahkan tinggal bilang next gitu saja. Ini nanti untuk nama-namanya bisa dilengkapi karena mungkin kemarin itu ada perubahan nama-nama, barangkali maksudnya nama kelompok ya. Kelompok 7 ini siapa aja? Nah, silakan. Sudah ya? Ya Ustadz. Ya, sudah nampak di screen ya. Silakan dimulai. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Rila, Harnowo, dan Ismail. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, belajar bersama, kuliah dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Langsung saja untuk presentasi kita pada pagi hari ini dengan judul Muhammadiyah dan Gerakan Sosial. Muhammadiyah dan Gerakan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengenal peran-peran Muhammadiyah dalam gerakan sosial yang meliputi nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'nun, kemudian gerakan peduli kepada fakir miskin dan anak yatim, yang ketiga bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Terdapat 3 alasan mengapa penelitian ini penting. Yang pertama, sebagai orang Muslim yang peduli terhadap sesama, kita harus mengetahui gerakan-gerakan sosial yang bergerak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan seperti gerakan sosial Muhammadiyah. Kedua, nilai sosial dalam gerakan tersebut patut dijadikan acuan dalam pergerakan pembantuan masyarakat. Oleh karenanya, kami bertujuan untuk meneliti berbagai aspek Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Berdasarkan analisis penulis, di sini kami berusaha menguak apa saja yang membuat Muhammadiyah disebut gerakan sosial. Argumentasi ini tampak dari berbagai pendapat yang dikaji dan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana kami mengumpulkan data serta pendapat para ahli yang akan kami gunakan dalam hasil penelitian tersebut yang berkesinambungan dengan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial tentu hadir untuk masyarakat dalam mempermudah keadaan dalam kondisi sosial terhadap hal-hal yang sulit bagi masyarakat. Tentu gerakan sosial hadir sebagai gerakan pembaruan dalam bermacam aspek. Muhammadiyah bisa disebut pelopor dalam kegiatan gerakan sosial, mulai dari bidang pendidikan, keagamaan, sosial masyarakat, dan masih banyak lagi. Tidak ada gerakan sosial lain yang terus bertransformasi hingga saat ini dan masih berjalan. Muhammadiyah berpegang teguh bahwa gerakan di bidang sosial ini merupakan sebuah perwujudan dari teologi Al-Ma'nun yang memiliki kandungan nilai-nilai sosial di dalamnya. Pembahasan pertama, pemikiran dan gagasan Muhammadiyah di bidang sosial teologi Al-Ma'un, implementasi Muhammadiyah sebagai gerakan sosial, kemudian bentuk gerakan sosial Muhammadiyah, yang terakhir masalah-masalah Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Pembahasannya yang pertama, nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan Muhammadiyah atau teologi Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'unilah seperti yang dicetus oleh Profesor Kunto Wijoyo, yang dimana dijadikan dasar oleh Muhammadiyah dalam 3 pilar, yaitu healing, pelayanan kesehatan, schooling, pelayanan pendidikan, dan feeding, pelayanan sosial. Dengan adanya teologi Al-Ma'un ini dalam pembahasan Kiai Haji Ahmad Dahlan membantu Muhammadiyah untuk melahirkan generasi intelektual serta menjadi landasan dalam pembangunan sistem pengetahuan. Dalam teologi Al-Ma'un terdapat beberapa nilai ajaran mengenai sosial kemanusiaan, diantaranya ialah nilai kemanusiaan. Di dalam teori tersebut terdapat nilai kemanusiaan, di mana Al-Ma'un mengajarkan umat muslim untuk saling memberikan kasih dan cinta terhadap orang yang membutuhkan. Selain itu, hal tersebut membuat umat Islam sadar bahwa kita harus peduli kepada sesama manusia. Serta ibadah kepada Allah tidak ada gunanya apabila kita tidak mewujudkan rasa kemanusiaan dengan cara tolong-menolong, semisal membantu fakir miskin dan anak yatim. Seperti halnya gerakan-gerakan sosial Muhammadiyah yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran Ahmad Dahlan bahwa Al-Ma'un merupakan senjata di mana seseorang mengabdikan diri kepada bangsa Indonesia, semisal melalui gerakan-gerakan sosial. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai religi.
Di dalam surat Al-Ma'un telah diajarkan beberapa ajaran religius, dimulai dari zakat, perlakuan kita terhadap anak yatim, orang miskin, serta sholat di dalam Ma'un ayat 4 sampai 5 berbunyi, artinya maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Al-Ma'un memberikan pengajaran bahwa orang yang meninggalkan sholat ialah orang-orang yang celaka. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sholat menjadi sebuah parameter keimanan kita. Nilai selanjutnya yaitu nilai belas kasih. Penjelasannya, dalam teologi Al-Ma'un, kita diberikan ajaran untuk menyayangi fakir, miskin, dan anak yatim, membantu mereka, saling tolong-menolong. Tidak hanya kepada anak yatim dan fakir miskin, tetapi kepada sesama muslim, kita juga harus memiliki rasa belas kasih. Semisal memposisikan anak yatim sebagai anak sendiri, kemudian menjamin pendidikan mereka, menanggung biaya pendidikan merupakan bentuk belas kasih yang diajarkan dalam teologi Al-Ma'un. Nilai yang terakhir yaitu penjelasan dari nilai tolong menolong. Penjelasannya, hal tersebut diwujudkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan bahkan Muhammadiyah melakukan sampai saat ini, mendirikan rumah sakit, kemudian bekerja sama dengan dokter-dokter berkebangsaan Belanda dan beragama Nasrani yang bekerja sebagai sukarelawan. Kesediaan dokter-dokter Belanda bekerja di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Surabaya tanpa dibayar. Hal tersebut diperuntukkan untuk fakir miskin, merupakan wujudan dari nilai-nilai serta ajaran teologi Al-Ma'un. Demikian penjelasan saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan dari saudara Harnowo Pinilih Rahmat. Silahkan. Mas Harnowo. Ya, baik Mas Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi daripada Mas Faiz. Sebenarnya di dalam gerakan sosial Muhammadiyah ini adalah bentuk daripada hasil daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dianalogikan bahwasannya ini tuh seperti sebuah pohon gitu ya. Ada akar, ada batang, dan juga ada buah. Nah, gerakan sosial ini adalah buah yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar kita daripada hasil ibadah ilmu yang telah kita pelajari di bangku-bangku sekolah dan di majelis-majelis taklim. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Baqarah itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama adalah kita beriman. Akarnya itu adalah kita beriman. Nah, setelah beriman, wa yuqimunas shalah, dan kita menegakkan sholat di sini adalah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang kita perintahkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang telah diajarkan. Dan jika kita melaksanakan ibadah-ibadah itu dengan benar, dengan tata cara yang benar, maka hasil atau output daripada dampak daripada ibadah itu akan memberikan kebermanfaatan yang baik juga di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu lanjutan ayat itu yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu kita Allah titipkan daripada harta benda itu kita bisa infakkan, kita bisa sedekahkan, itu di dalam faktor sosial dalam hal ini. Kemudian dalam faktor-faktor sosial ini, Muhammadiyah itu ada dalam bidang pendidikan, ada dalam bidang kesehatan, ada bidang sosial, dan juga kaderisasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya saat ini telah banyak berdiri di tanah negeri, khususnya di Indonesia ini, bangku-bangku sekolah dari TK, dari SD, SMP, pesantren, dan juga sampai perguruan tinggi. Dan ini salah satu spirit daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mencerdaskan penduduk pribumi saat itu, yang beliau sekiranya melihat perlunya
Mufradat kapan, Mas? Mufradat. Jam berapa? ilmu untuk masyarakat pribumi. Dan juga ada bidang kesehatan, juga seperti yang kita bisa lihat bahwasannya Muhammadiyah memiliki cukup banyak rumah sakit di Indonesia ini yang kalau tidak salah pada tahun 1997 Muhammadiyah itu memiliki rumah sakit berjumlah 34, rumah bersalin sejumlah 85, balai kesehatan ibu dan anak sejumlah 504, balai kesehatan masyarakat berjumlah 115, balai pengobatan berjumlah 846, apotek dan lain sebagainya. Dan mungkin sekarang sudah bertambah lagi untuk jumlah daripada pembangunan itu. Dan selanjutnya ada juga bidang kesejahteraan sosial. Nah, kesejahteraan sosial ini saat ini kita bisa lihat di Umsida juga ada bahwasannya ada Muhammadiyah memberikan atau memfasilitasi masyarakat suatu wadah bagi siapa yang memiliki kelapangan rezeki bisa disalurkan melalui lazismu untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan di masyarakat. Nah, kemudian ada juga di bidang pengkaderan, ini juga penting di Muhammadiyah karena sebagaimana kita tahu para senior-senior atau bapak-bapak kita, ibu kita pastinya akan terus bertambah usianya dan akan digantikan oleh para generasi muda. Nah, di dalam bidang pengkaderan ini Muhammadiyah itu melakukan program yang biasanya itu untuk meningkatkan kualitas pengkaderan, melaksanakan program pengkaderan formal dan juga informal yang secara kontinu gitu, dan menyelenggarakan Baitul Arkom, ada Darul Arkom, dan juga transformasi kader per jenjang dan per generasi, dan juga melakukan sinergi building antar unit persyarikatan untuk memajukan kaderisasi. Dan contoh-contoh kaderisasi Muhammadiyah yaitu ada Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada IPM, ada IMM, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kelompok 7 ya yang telah mempresentasikan mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Ya, screen-nya bisa di apa namanya? Oh, screen-nya tadi dari saya. Baik. Ya, bisa ditunjukkan wajahnya yang sudah mandi. Yang sudah mandi bisa ditunjukkan, yang belum mandi ya enggak apa-apa. Sofia Ahmad Ghazin, Ilham Taufik, Karnowo, Adinda Najia, Helmi Mahmud Arif. Nah ini apa namanya? Saya screenshot dulu. Satu. Sekali lagi ini yang halaman 2. Ya, terima kasih.
Saudara sekalian, saya sedikit menjelaskan mengenai tadi yang sudah dibahas ya. Nah, yang pertama seperti yang pernah kita sering dengarkan itu adalah cerita ya, cerita tentang awal mula dari teologi Al-Ma'un ya. Sekarang itu nama kerennya itu kan teologi Al-Ma'un. Apa teologi Al-Ma'un itu adalah suatu landasan gerakan sosial Muhammadiyah di mana didasarkan pada surat Al-Ma'un ya. Ada cerita itu bahwa kurang lebih sampai dengan 4 bulan ya pengajian yang diselenggarakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya, diantaranya itu adalah Kiai Hajid itu tidak berubah-ubah ya. Jadi 4 bulan itu hanya mengaji surat Al-Ma'un. Kemudian beberapa di antara muridnya itu berbisik-bisik, kenapa ini kok tidak diteruskan ngajinya, kok hanya itu-itu aja ya. Apakah tidak ada pembahasan yang lain? Biasanya kalau ngaji itu kan segera selesai kan begitu ya, mempercepat ya sampai dengan tamat atau khatam. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sampai dengan 4 bulan itu tidak beralih ya, tetap saja surat Al-Ma'un. Kemudian setelah memberanikan diri, murid-muridnya itu bertanya, lalu dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa apakah kamu sudah melaksanakan ya apa yang ada di surat Al-Ma'un. Ternyata kemudian dibahas ya, itu sekitar tanggal 18 November 1920, jadi ulang tahun atau milad yang ke-8 ya Muhammadiyah itu. Kemudian berdirilah beberapa lembaga, beberapa bagian, diantaranya adalah PKO ya. PKO itu waktu itu adalah suatu lembaga untuk menolong masyarakat yang sakit. Karena itu maka istilahnya kan PKO ya, penolong kesengsaraan umat ya. Tapi itu kemudian menjadi rumah sakit yang sekarang ini. Tapi waktu itu justru rumah sakit itu yang banyak mengeluarkan biaya untuk apa? Biaya untuk membeli obat, biaya untuk makanan dan sebagainya, yang memang tujuannya adalah masyarakat miskin, di mana waktu itu di menjelang kita merdeka masih agak lama ya, keadaan dari bangsa Indonesia itu banyak masyarakatnya yang menderita, maka itulah kemudian dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan membentuk PKO. Nah, itu menjadi referensi kita sekarang. Ada perubahan-perubahan ya di dalam organisasi sosial itu. Di dalam Muhammadiyah istilahnya sekarang itu adalah MPM ya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Nah, silahkan nanti dibahas ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain disampaikan. Itulah saya kira perkuliahan kita Zoom pada hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.